mereview materi dari awal pertemuan sampai dengan akhir, gitu ya. Kemarin sesi yang ke berapa itu? Ke 6 ya. Jadi kita coba mereview lagi materi-materi yang kemarin. Nah, mulai dari definisi retail saya kira ya. Nah, ini mulai definisi retail, mulai dari pengertian retail. Nah, karena kita juga harus paham secara definisi retail ini atau bisnis retail. Nah, ya kan? Pengertian retail mah sama memecah barang atau membuat produk secara unit kecil ya. Sedangkan bisnis retail ini perusahaan yang menawarkan kepada konsumen akhir. Perusahaan yang menawarkan kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi dan rumah tangganya. Jadi tidak ada lagi pasar setelah itu, tidak ada setelah konsumen akhir ini. Nah, ini kalau dari sistem saluran distribusi, jadi ini posisinya di sini nih. Jadi kalau ini adalah produsen, pedagang besar, retailer, tadi pengecer, dan konsumen akhir. Jadi apa namanya itu lembaga yang kedua setelah pedagang besar gitu. Posisi dalam sistem distribusi barang dan jasa. Nah, ini tren dalam industri retail, perbedaan yang mendasar dan terus berkembang dalam format retail. Format retailnya terus berubah. Ya, kalau kemarin itu format hypermarket misalnya ada kecenderungan sekarang berubah lagi kan gitu ya. Ini format retail itu memang kalau kita lihat dari roda eceran itu selalu mencari bagaimana tren retail itu yang paling murah gitu. Nah, sekarang lagi tren kan gitu ya, toko-toko informal atau pengecer-pengecer informal di pinggir-pinggir jalan. Kalau di Bandung itu di jalan mana itu? Kalau Anda cari baju ataukah sepatu itu di jalan Diponegoro itu, wah kalau malam rame. Oke, jadi ini salah satu apa namanya tren dari bisnis retail ini. Nah, ini fungsi retail kan gitu ya, menyediakan barang dan jasa, memecah, menyimpan, menyediakan jasa. Justru di peritel modern ini yang berbeda itu nomor 4 dibandingkan dengan peritel-peritel yang lain. Kalau kita klasifikasikan ada yang tradisional gitu ya atau konvensional seperti pasar-pasar konvensional atau tradisional. Ini tidak ada jasa yang apa namanya itu kenyamanan misalnya. Kalau di Bandung sini misalnya saya dekat nih dengan pasar Sayati tuh. Erpan dari dekat pasar Sayati rumahnya. Wah, gitu ya. Becek, bau gitu ya. Nggak ada ojek. Apalagi kalau hujan ya gitu ya. Intinya bahwa pasar modern itu memberikan nilai tambah bagi barang atau jasa itu tadi. Ya, memberikan nilai tambah. Value added ini fungsi retail itu. Ini adalah peluang karir di bisnis retail. Saya tidak akan menguraikan lagi peluang karir itu. Ya, peluang karir kalau mungkin untuk ya D3, S1 ini di sini lahannya terutama di minimarket misalnya. Tapi kalau retail besar sih ya bisa saja merekrut dari S2 gitu ya. Ini.
Dan yang paling pentingnya adalah mempelajari retail itu kita untuk kewirausahaan kan gitu ya, kewirausahaan, entrepreneur. Jadi kita harus punya apa namanya itu, punya sense of entrepreneur ya kan itu. Jadi mempelajari retail itu kita bisa melihat bagaimana opportunity bisnis dalam retail ini. Bahkan cenderung sekarang ini yang bertahan di dalam bisnis itu adalah bisnis retail ya. Bisnis retail yang pada intinya sekarang ini dengan menggunakan teknologi ya. Self service teknologi. Yang toko cenderung sekarang apa namanya itu hampir banyak yang collab ya, yang mati, yang toko store retailing. Tapi kalau store retailing juga dibarengi atau di samping juga menggunakan misalnya e-marketing gitu ya, atau digital marketing, minimal dengan sosial media nampaknya lebih banyak bertahan gitu ya. Pak Uji Ali misalnya sekarang sekolah aja ya TK itu udah pakai digital kan ya. Paling tidak pakai sosmed. Pakai WA grup gitu ya, ngajar TK kebayang Bapak Ibu ya. Zoom, Pak. Gitu. Karena Pak Uji kan belum punya LMS ya. Learning Management System tuh, TK tuh harusnya punya nih ya, pakai LMS ya. Sekarang guru-guru itu berusaha bagaimana menyampaikan materi dengan WA ya. Luar Tapi biasa. agak sulit juga sih Pak sebenarnya kalau untuk anak-anak. Jadi Mm-mm. ada apa ya, human contact yang mereka perlukan tuh itu Pak. Iya. Ya karena ya kalau anak-anak kalau dikasih gadget bukannya bukannya belajar malah main HP aja gitu. Gamenya. Ya Game itu yang juga dipilih. jadinya orang tua kalau saya sih seminggu sekali ke sekolah jadi ngambil bahan aja Pak. Jadi kayak buat ngegambar, berhitung gitu Pak. Gitu. Karena walaupun di gadget ada tapi sulit juga Pak. Iya, iya, iya. Masalahnya juga kadang kasihan juga sama orang tuanya kalau yang dua-duanya karir ya Pak ya. Iya, benar. Gitu. Jadi ya namanya pembantu apa gimana tuh. Berapa muridnya, Li? Alhamdulillah Pak 120-an yang sekarang. Masya Allah. 120 atau berapa kelas satu itu? Sekitar 5 A, B itu? A dan B. A, B sama ada yang ini juga yang playgroup-nya gitu Pak. Oh, playgroup-nya. Jadi itu ya. Daycare gitu. Rombongannya ya banyak, luar biasa tuh. Wah, ya syukurlah. Saya mah cuman punya berapa Li sekarang ini? Punya 3 dah, 3 rombongan. Rombel, 3 rombel. Sulit. Memang pakai pakai luring ya. Saya juga pakai luring. Guru-gurunya di saya karena tidak diizinkan oleh pihak Satgas di sekolah, maka gurunya yang berkunjung ke rumah anak-anak bergantian gitu ya. Tapi kemarin ada kasus di satu RT yang agak kejadian corona, wah tutup lagi nih 2 minggu gitu ya. Daring lagi ini ya. Aduh, karena ibu-ibu atau orang tua juga khawatir kan gitu ya. Ya Masya Allah, memang luar biasa ujiannya ya corona ini, dampak pada bisnis, pada organisasi. Ini juga strategi dari merchandising cycle ya, jadi mulai dari market analysis sampai bagaimana kita memelihara penjualan dan margin ya. Jadi mulai strategi market analysis, tipe toko apa yang akan kita pilih, nanti bagaimana perencanaan barang dagangannya, dan selanjutnya ya ini terkait dengan merchandising dan assortment gitu ya. Ya, ini yang sering strategi pemasaran retail atau yang disebut dengan retailing mix. Ada 6 nih.
ada merchandise atau produk, price, promotion, people ya. Nah, itu ada 6P, apa namanya itu, presentation dan place. Nah, kalau kita ganti dengan P semuanya kan gitu ya. Product, price, promotion, people, presentation dan place. Nah, kalau pakai 6P dari retailing mix strategi. Retailing mix strategi ini merupakan elemen-elemen untuk mencapai target market yang sudah ditetapkan, gitu ya. Nah, dari target market yang sudah ditetapkan, maka komponennya atau elemennya ini 6 ini, ya. Makanya lokasi itu sangat penting dalam retail. Di mana lokasinya, gitu ya. Mau pilih mana? Sama halnya dengan bisnis jasa itu, karena bisnis jasa biasanya itu ya terkait dengan retail. Sekolahan, berarti lokasi itu memang harus dekat dengan apa? Target market kita, ya, dengan target market. Kalau sekolahan tidak jauh dengan target market, ya kita memang sekolahan di kita pada umumnya ngejar target market. Tidak seperti kampus-kampus di luar katanya. Di Malaysia aja kayak universitas apa itu, Malaysia Utara itu ya, itu di tengah hutan katanya ratusan kilo dari apa namanya itu, dari Kuala Lumpur. Dan di situ adalah berasrama mahasiswanya juga, dosennya juga berasrama oleh kampus disediakan. Nah, itu baru ya kalau bisa jauh dari tempat ini. Tapi pada umumnya begitulah, kita harus dekat dengan target market gitu ya. By design gitu ya, kalau kayak gitu harusnya by design. Kayak di Cina juga sama. Cina merancang kota-kota itu dengan tadi dirancang bagaimana supaya masyarakatnya tidak ini dekat dengan tempat kerjanya gitu ya. Tidak seperti di Indonesia kan gitu ya. Seperti saya tinggal di Bandung Selatan, sementara kerja di Bandung Utara misalnya. Wah, terjadilah cross tuh. Pagi-pagi ngabring ke utara, sorenya balik ke selatan. Ada orang yang kerja di selatan gitu ya, tinggalnya di utara. Bisa jadi macet, pabaliut kan gitu. Ya itulah yang kita tidak dirancang. Mungkin kota-kota mandiri yang dirancang mestinya harusnya begitu ya. Oke. Nah, ini strateginya, strategi pemasaran retail ini, strategi dari barang dagangan, promosi, lokasi, dan merek. Jadi bagaimana memperkuat supaya kita bisa unggul di mana, ya, unggul dalam barang dagangan, dalam promosi, lokasi atau merek tadi. Nah, ini STP-nya kan mulai dari target marketnya, baru nanti kita rancang formatnya, ya, rancang format retail yang mana yang akan dipilih. Nah, keunggulan bersaing kita banyak kayak, apalagi kalau kita memperhatikan loyalitas pelanggan. Umumnya adalah pada loyalitas pelanggan yang menjadi keunggulan kita. Kalau pelanggannya sudah loyal kan gitu ya. Nah, ingat itu ciri konsumen yang loyal itu kan ada 4. Membeli ulang, menolak penawaran lain, membeli lini produk lain, terus WOM ya, WOM atau referral ya, referensi pada saing. Jadi ini harus menjadi keunggulan dalam bersaing dengan retail yang lain, gitu ya. Apalagi kita punya misalnya barang-barang yang unik, yang berbeda dari pesaing. Yang pada umumnya kan bisnis retail itu biasanya mempunyai keunggulan dari sumber juga, gitu ya, sistem distribusinya. Makanya peritel-peritel modern yang merupakan jaringan distribusi yang secara vertikal, mereka itu pasti punya keunggulan bersaing yang luar biasa dalam penyediaan barang dagangan kan gitu ya.
Sebutlah misalnya Indomaret gitu kan ya. Wah, Indomaret ya mau mau ditepis bagaimana, dia satu jaringan dari grupnya misalnya Indofood ya, Indogrosir, sampai pada distribusinya atau retailnya Indomaret ya, dari pabrik mie atau mungkin dari hulunya itu dari penyedia minyak goreng ya, kelompoknya Indo itu atau penyedia mie gitu ya, ya sampai diproses jadi mie didistribusikan oleh Indogrosir sampai pada Indomaret. Inilah yang bagaimana kita punya keunggulan bersaing di situ. Nah, kalau retail kita sudah tumbuh, tentu saja kita kan tidak mau ya, walaupun ada peribahasa little is beautiful kan gitu ya. Kecil itu indah katanya. Kecil itu indah. Itu satu judul buku itu ya, buku fiksi itu ya, novel. Little is beautiful. Tapi kalau bisnis itu kan tidak mau kecil terus, ingin berkembang. Pak Uji Ali aja punya bisnis sekolahan, kemungkinan ingin mengembangkan lagi, bukan hanya di Ciamis nanti. Ke Pangandaran, mungkin ke Tasik, gitu kemana lagi. Nah, itu artinya kan dia ingin perluasan ya, expansion. Nah, dalam pertumbuhan ini kita bisa menggunakan beberapa strategi yang kayak begini. Penembusan pasar atau market penetration ya. Ini adalah bagaimana kita memperoleh market yang luas gitu ya, secara kuantitatif. Market expansion, perluasan pasar. Ya, perluasan pasar ini bisa kita rekrut atau ke lokasi-lokasi yang belum ada di peritel kita, toko kita gitu ya. Market expansion. Pengembangan format retail format development. Bisa saja yang misalnya dari minimarket menjadi supermarket atau bisa sampai ke hypermarket gitu ya formatnya. Tadi terlepas dari bagaimana si pasar yang sudah kita kuasai. Karena pasar yang kita kuasai itu kan supaya bisa di maintenance. Contoh misalnya gini, Jogja tuh ya, Jogja. Atau di Ciamis ada Jogja tuh. Di Bandung ada ya, di Bandung itu Jogja, lahir di Bandung. Kosambi lahirnya. Berkembang ya, ada gabung dengan Jogja itu dengan Gria. Menengahnya kan Gria, terus sampai minimarketnya gitu kan ya. Itu satu sistem yang secara kerjasama untuk memelihara pelanggan yang loyal pada Gria, loyal pada Jogja, atau loyal pada Yomat kan gitu ya. Makanya kartunya bisa berguna untuk semuanya. Atau kita bisa membuka diversifikasi bisnis yang lain. Kalau Pak Uji Ali sekarang ini dalam bisnis sekolahan gitu ya, bisa saja. Bisnis lain misalnya yang terkait dengan bisnis sekolah, sebutlah misalnya percetakan, ya bahan ajar, lain sebagainya itu adalah yang terkait. Atau bisa jadi buka bisnis yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan bisnis sekolah misalnya. Ciamis teh pabrik minyak goreng misalnya tuh ya, Uji minyak kelapa Ciamis mah atau pabrik Galeno gitu kan ya. Nah, kan di Ciamis itu sumber daya bahan baku minyak goreng kan melimpah ya, kelapa banyak, minyak kelapa. Pak mau nanya Pak, Boleh. bedanya penembusan pasar dan perluasan pasar apa ya? Iya. Perbedaan. Sebenarnya hampir sama, Li ya. Hampir sama, hampir mirip. Kalau market penetration
lebih cenderung pada sasaran pasar yang lebih rendah, gitu ya. Kalau market expansion bisa saja kita mengembangkan ke pasar yang lebih tinggi. Nah, itu ya. Ya, ya. Ya, misalnya. Kalau market penetration pasarnya sama, segmennya sama. Wah, tapi luas. Tapi kalau market expansion bisa pindah segmen atau nambah segmen. Paham ya? Paham, Pak. Ya, oke. Jadi bisa terjadi semacam itu. Pak Uji misalnya buka lagi sekolahan SD. Nah, kan gitu ya. Itu cenderung pada market expansion. SD, SMP, SMA misalnya sampai perguruan tinggi gitu ya. Sekolah di bawah yayasan Yayasan Pauji Ali itu sekolah terpadu misalnya dari RA dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Itu lebih cenderung pada market expansion. Udah lagi. Jadi nyantai aja lah. Sekarang kan kuliahnya tidak ngejar target sekarang mah ya. Gitu. Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, karakteristik retail itu bisa dikelompokkan pada ini. Berdasarkan unsur yang digunakan dalam memuaskan kebutuhan pelanggan, ini kan menyangkut mengenai apa? Mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan. Gitu. Bisa pelayanan ya. Bisa menggunakan Tera lah ini. Tahu Tera? Ya, Pak. Tangible, equity ya. Tera tangible, benar. Tangible. Apa? E-nya tuh equity bukan, Pak? Empati. Empati ya, tangible, empati, terus ada tuh R-nya apa ya, lupa. Reliable bukan? Tangible, empati, reliability. Bukan rea. Reliability lah. Coba bahasa Sunda, bahasa Jawa. Reliability atau reliable. Terus R-nya tuh 2 dah. Iya, R-nya 2. R ketiga responsiveness ya. Ya, responsif. Terus attractiveness. Assurance. Nah, itu buat. Nongol buat. Nah, jadi Tera tuh variabel-variabel yang menentukan kualitas jasa. Ya. Variabel-variabel atau dimensi-dimensi yang menentukan kualitas jasa. Tangible itu bentuk wujudnya. Tangible, sekolahan, kampusnya, kampus Bu Ane, kampus Pak Uji misalnya. Gimana tampilan kampusnya? Ya, tampilannya sampai kebersihannya, kebersihan tokonya tangible tuh. Sampai pada kebersihan si personanya. Tuh, personanya. Bagaimana pakaiannya. Makanya pakai seragam itu untuk meminimais perbedaan pakaiannya Bu Ane gitu kan ya. Ya, pakai seragam karyawannya dan supaya kelihatan rapi kan kalau pakai seragam ya. Ibu-ibu TK di Pauji kan marah pakai seragam. Katingali garelis kan masih muda-muda pasti kalau guru TK mah ya Pauji ya. Nah, tidak syaratnya itu sih di Pauji, Pak. Syaratnya jika teman diseleksinya ke Pauji tah. Nya, Ri. Betul, Pak. Ari bisa dia undang untuk nyeleksi Ri katanya. Insyaallah saya Pak. Mau Pak Ari mah di bank mah tuh. Tapi nyari es jeung telemnya Pak Ari ya. Oh gitu. Di Bank Danamon, Pak. Oh iya, Danamon. Ari itu Danamonnya. Aduh itu. Lebih ini lagi ya, Ji ya. Di Ari. Lagi di bank ya Pak ya, aduh.
untuk nasabah prioritas kan harus yang prioritas juga, Pak. Oh gitu. Wajib. Tapi kan lebih sabar guru-guru TK-nya, Ri ya. Gitu ya. Sabar Pak, insya Allah. Saya pisan ya sama Kang Yeye. Aduh, sababna ari pelayan prioritas mah sampai ngantur ke kamar mandi atuh dali, Ji ya. Moal Pak. Moal. Kamu kudu sampai ke kamar mandi, ke toilet. Bu pipis. Aduh. Ya jadi kualitas pelayanan itu dengan Tera tadi ininya untukannya. Tangible, reliability. Reliability itu keahlian itu ya, ketangguhan. Yang menentukan seseorang itu tangguh tidaknya itu pengalaman, pendidikan. Jadi kenapa Anda sekarang ini sekolah S2 ya? Sebenarnya kan S2 itu bukan meningkatkan keterampilan ya, Ri ya. Nah, kalau ingin tambah terampil itu kursus ya, les kursus. Itu kursus, tapi sekolah itu untuk supaya pengetahuannya lebih luas lagi. Gitu ya. Reliable. Jadi nanti kalau sudah MM ya, Bu Ane ya, jangan sampai mangut-mangut, mangut-mangut gitu ya. Oh iya, yes. Tapi kita harus nanti punya reliabilitas yang tinggi. Ya, iya punya reliabilitas yang tinggi, reliable, tangguh gitu. Wah, menghadapi persoalan, terutama adalah kunci dalam organisasi itu adalah pengambilan keputusan situ ya. Jadi pengambilan keputusan itu biasanya paling susah. Oleh karena itu kita harus punya pendidikan tinggi, ya, punya pengalaman. Itu makanya dibutuhkan supaya decision making itu mudah, ya, mudah, cepat, akurat, ya, jangan sampai salah. Jangan sampai salah pengambilan keputusannya. Oke. R berikutnya adalah responsiveness. Responsif, tanggap gitu ya. Kalau ada anak yang sudah kelihatannya ngahuleng gitu ya, jangan dibiarkan. Oh, lagi ngeden tuh. Mungkin aja baru masuk itu anak itu ada yang mau bilang, ada yang tidak kan, itu berarti kan harus responsif. Dan yang terakhir adalah Assurance. Assurance itu apa ya? Asuransi, Pak. Bukan asuransi sebenarnya, jaminan, Ri. Apa? Jaminan, ya asuransi. Jaminan. Jadi jaminannya kalau nyekolahkan di sekolahnya Ali, apa yayasannya, Li? Generasi Robani Ciamis, Pak. Wah, kalau nyekolahkan di generasi Robani Ciamis, ini apa jaminannya? Gitu ya. Jaminannya apa? Sehingga nanti menjadi kepercayaan bagi orang tua murid. Apa kalau mau nyekolahkan ke Bu Ane? Apa assurance-nya kalau di Ari, di banknya Ari gitu ya. Assurance itu. Nah, justru itu assurance itulah yang harus bisa kita capai dan menjadi jaminan dan kepercayaan kepada customer kita, pelanggan kita. Itu, wah, percaya nih ke sekolah tadi generasi Rabani Ciamis mah. Gitu. Sebabnya apa? Anaknya jadi soleha, sudah punya kemampuan bahasa, berapa bahasa, baru lulus TK aja misalnya. Terus dan lain sebagainya kan Ali sudah dijabarkan itu di dalam misi kan ya. Ya, Pak. Iya, dijabarkan dalam misi. Dan jangan lupa diimplementasikan di dalam kurikulum, ya kan gitu ya. Nah, diimplementasikan dan harus terukur visi misi itu di dalam kurikulum sehingga terevaluasi target-targetnya dan nanti terlihat outcome-nya, kan gitu ya. Bukan hanya output tapi outcome-nya terlihat
Karena gitu ya. Misalnya diterima di sekolah favorit kan gitu ya, nanti ke SD-nya, SD favorit di mana kan gitu. Oke ya. Nah, ini karakteristik retail itu banyak di ininya. Ini semakin besar format retailnya, terus pasti produk yang ditawarkan juga semakin banyak ya, formatnya gimana. Format bisnisnya semakin luas. Oke ya. Ini kan harus paham juga yang perilaku pelanggan ya, perilaku pelanggan kita itu ya. Consumer behavior atau customer buying behavior itu ya, harus paham bagaimana dia proses pengambilan keputusan membeli produk itu kan, itu ada berapa tahap tuh Bu Ana ya di dalam customer buying behavior tuh. Tahap-tahapnya itu, tahap-tahap dalam pengambilan keputusan pembelian itu. Ya, memahami ini apakah low involvement atau high involvement produk yang kita tawarkan itu, keterlibatan tinggi atau keterlibatan rendah. Tentu prosesnya beda-beda kan gitu ya. Mungkin tidak semuanya 5 tahap itu dilalui kalau yang low involvement. Tapi kalau yang high involvement pasti 5 tahap itu akan dilalui. Milih sekolah itu masuk kategori high saya kira ya, keterlibatan tinggi orang tua itu. Makanya sangat diperhatikan. Kecuali mungkin milih sekolah negeri kalau di ini, karena menggunakan apanya Bu Ana tuh gitu ya. Zona apa? Zonasi, Pak. Zonasi gitu kan ya. Ya. Ya, makanya sampai banyak yang ingin pindah. Saya ingin pindah ke dekat SMA 5 di Bandung gitu kan. Bikin coupling dulu aja di situ di Taman lalu lintas. benar taman lalu lintas atau di Kodamnya. Di taman kota aduh. Nah, itu tama coupling sementara Li. Oke ya, jadi karena terkait ini mana yang masuk pada masalah yang luas, masalah yang terbatas, masalah kebiasaan, habit, dan sampai pada loyalty tadi, yang 4 ciri yang loyal. Gitu. Oke, saya kira ini tahapannya ya. Nah ini display dan layout juga terkait dengan bagaimana mengatur fasilitas fisik yang ada di toko. Sebenarnya implementasinya bukan hanya toko nyata gitu ya, tapi juga termasuk di toko virtual ya. Di toko virtual juga harus menggunakan display dan layout. Dan bukan hanya di depan di toko, tapi di gudang juga sebaiknya menggunakan ini. Terutama adalah layout. Mengapa begitu? Karena gudang juga biasanya penyimpanannya kan kalau tidak punya blocking yang jelas ya, di mana aja pas ketika harus mengisi lagi produk yang ada di toko ya, yang di display gitu ya, kesulitan. Makanya harus jelas juga blockingnya di gudang juga, planogramnya. Nah, jadi dibuat planogram yang jelas, toko itu sudah jelas di sini untuk apa, di sebelah sini untuk apa, dan lain sebagainya kan itu. Dan juga tadi di gudang supaya memudahkan dalam mengisi lagi rak yang kosong. Karena rak itu jangan sampai ada yang kosong, ya. Kalau rak kosong itu menganggap bahwa si pelanggan kita itu toko itu tidak lengkap, ya. Toko tidak lengkap sehingga usahakan terus penuh gitu ya, tidak ada rak yang kosong. Ya. Nah, 5 tujuan dari desain toko ini. Jadi desain toko itu harus sesuai dengan kesan dan strateginya. Sampai
warna catnya gitu ya, bentuk tokonya lain sebagainya. Mungkin di Bandung Bu Ane kan ya bisa Bu Ane merasakan store atmosfer sebutlah Borma itu berbeda dengan store atmosfer Gria gitu ya. Nah, Borma punya khas ayat apa itu loteng setengah itu di mana-mana ya. Mau Borma yang besar gitu ya, ataukah Borma yang kecil gitu. Ada loteng setengah itu menunjukkan dia punya khas kesan. Oh ini di Borma Bu Anu itu. Katanya sih paling murah Bu Anu ya. Borma. Produk susu ya Pak, susu biasanya sih telur, biasanya gula pasir, ya. Produk-produk tertentu sih Pak. Oh gitu. Jadi, yang paling itu gula sih biasanya Pak, gula, telur, susu biasanya. Jadi Bu Anu pasti beli gula terus susu ke Borma nya. Iya. Nu lain ke Gria. Iya, gitu. Ya, sekarang mah nggak masalah karena lokasinya deket-deket gitu ya. Nggak kayak zaman dahulu gitu. Zaman dulu mah Pajarauh, wah susah menjangkaunya. Kalau sekarang no problem mah ya karena deket. Jadi desain itu harus memang tadi desain itu harus menunjukkan bahwa ini kesan toko ini gimana. Kemungkinan juga bisa dirubah gitu secara fleksibel, tapi tetap aja pada format awal, ya pada format awal. Di toko juga secara apa namanya itu berkesinambungan, biasanya dirubah itu ya formatnya itu di dalam tuh ada dipindah-pindah lah sedikit-sedikit gitu ya. Karena apa? Karena kalau dipindahkan, dirubah secara gradual, secara menyeluruh, dirombak gitu ya, nah, itu juga berbahaya. Makanya pelan-pelan. Misalnya kalau masuk Gria itu pas pintu dari kasir sebelah kanan, misalnya apa situ ada apa namanya itu kue atau roti gitu ya. Di depannya ada ikan, daging, dan sebagainya. Barang-barang basah. Nanti belok kiri, barang-barang kering, terus masuk lagi misalnya pakaian dalam, dan sebagainya. Gitu. Jadi itu adalah apa namanya satu model desain di dalam ininya. Store atmosfernya. Karena store atmosfer itu nyangkut mengenai dalam, luar gitu ya, dan display itu kan ya store atmosfer. Termasuk nanti wangi-wangian. Nah, ini kayak gini ya. Kayak gini nih. Ini satu contoh bagaimana grid apa namanya layout dari sebuah minimarket. Gitu ya. Silakanlah dilihat. Nah, sekarang lokasi dari departemen ya mempengaruhi permintaan antara lokasi ini di dalam bisnis retail ini tadi saya ulangi bahwa lokasi itu sangat menentukan lokasi itu. Makanya sering jadi ini apa tuh namanya sering anggap wah ini ada lokasi yang ya bahasa Cina nanti non menurut Feng Shui. Menurut Feng Shui. Menurut Feng Shui ya dihitung pakai Feng Shui ini menghadap kemana gitu kan ya. Nah, dan lain sebagainya ini lokasi itu memang ini yang disebut dengan lokasi strategis ini kalau di Bandung misalnya kayak ini kayak BEC ya BEC itu hadirnya BEC itu hampir semua toko elektronik mati kan gitu ya. Nah, itu. Hampir semua toko elektronik di Bandung. Padahal dulu misalnya di Dago. Nah, Dago yang sekarang jadi hotel 101 itu dulu bekas elektronik itu. Mati adanya BEC. BEC buka cabang yang di Naripan.
tidak laku ya, yang dari PAN malah sekarang bangkrut lagi. Buka cabang yang di mana Ahmad Yani dekat Pemda ya, nah, itu juga tidak seramai BEC. Jadi segitiga Jalan Purnawarman, Wastu Kencana, Marta Dinata itu luar biasa. Kalau memungkinkan mungkin itu rumah Pangdam aja bisa di ini. Itu kan di belakang BEC itu rumah Pangdam ya, Dinas Pangdam. Wah, bisa dibeli itu oleh BEC ya. Wah, luar biasa. Karena di situ awalnya itu ada sekolahan juga tuh, ya, ada sekolahan, ada masjid, sekolah, Al-Azhar di situ ya. Tuh, Al-Azhar rasanya di situ. Pas dibangun sama BEC udah habis semuanya sekarang ini ya. Kebetulan kantor saya dekat situ kan gitu ya. Itu dekat BEC. Enaknya begitu di pusat kota. Oke, jadi memilih lokasi ini sangat menentukan keberlangsungan dari toko tersebut ya. Apakah departemen store, supermarket. Tahu kan bedanya departemen store dengan supermarket, Ji? Pak Uji? Ari. Departemen store beda Pak sama supermarket. Kalau departemen store tuh biasanya meliputi ada baju juga Pak di situ. Gitu. Terus ya macam-macam itulah Pak ya, lebih komplit gitu Pak dibandingkan dengan supermarket. Kalau supermarket apa yang ditawarkan? Kalau yang supermarket sih yang ditawarkan lebih ke kenyamanan berbelanja aja Pak, kebutuhan sehari-hari. Ke Indo mungkin Pak, supermarket tuh. Gimana Li, Pak Uji? Kayak Jogja kan ada Jogja Department Store sama Jogja yang supermarket. Ya. Nah, kalau yang Jogja Department Store itu biasanya di lantai satunya di bawah ada supermarket juga Pak. Terus di atasnya biasanya di lantai 2 lebih ada baju gitu, Pak, ya mainan anak. Udah punya anak itu Li? Saya alhamdulillah Pak. Syukur udah laki-laki berarti. Saya kalau bawa ke Jogja juga biasa istri kan. Oh gitu. Biasa saya peluk gitu Pak. Kalau ke departemen store gitu ya. Iya. Gitu. Orang lihat mesra. Bukan apa-apa kalau saya lepas bahaya juga Pak, nanti wah belanja nggak karuan. Nanti ada impulsive buying itu Pak. Oh gitu. Dipeluk teh supaya tidak liar gitu ya. Eta bahaya Pak. Ajari Pak. Aduh. Nanti beringas ya itulah. Bawa troli itu gedenya. Ya karuan mana-mana we. Jadi kekepannya terus. Kekepan. Gitu Bu Ane katanya tuh Ari Pak. Sanes Bogo eta mah Pak, sanesnya eta mah pelit Pak. Pelit itu Pak. Kalau Aji, Pak Uji? Ya Pak. Kalau Pak Uji gimana ke supermarket itu? Bawa istri atau bawa siapa? Saya mau belum menikah Pak, tapi saya punya kartu Jogja Pak, karena saya suka belanja. Saya senang masak Pak. Oh gitu. Ya kapan atuh yang masakinnya siapa tuh? Nanti Pak. Pendidikan dulu. Masih muda Pak, saya masih 25 tuh. Oh gitu. Wah, alhamdulillah. Si budak kene artinya. Keburu nanti keburu. Ya, keburu perang loh. Buru-buru lah. Ya, kalau hipermarket Bu Anu, tadi Ari udah menjelaskan department store dengan apa? Supermarket ya Pak. Supermarket. Kalau hypermarket? Biasanya lebih luas ya Pak skupnya atau ininya. Kemudian dia biasanya lebih kepada kombinasi antara supermarket sama serba ya gitu ya Pak ya. Jadi lebih luas jangkauannya gitu Pak. Oke. Ya, memang hypermarket tuh lebih luas ya. Puluhan ribu item produk yang tawarkan. Puluhan ribu ya, bukan ribu lagi, puluhan ribu item produk yang tawarkan.
memang hypermarket itu bisa 70% itu supermarket, Bu. Produk-produk supermarket. Yang disebut dengan supermarket itu produknya adalah produk makanan atau bahan makanan, itu namanya supermarket. Ya, makanan atau bahan makanan itu masuk pada kategori supermarket. Tapi kalau department store, ya, dep store itu ada tadi memang pakaian, aksesoris, ya, pakaian, aksesoris tuh kayak apa sepatu dan lain sebagainya itu masuk pada department store. Gitu. Makanya Matahari department store, dep store. Dulu Matahari sempat formatnya rubah jadi supermarket dan supermarket gitu ya. Nah, kemarin itu dengan hypermarketnya mitra dari luar ya, itu dengan luasan yang luar biasa gitu kan. Apa namanya itu item produknya. Bahkan kalau hypermarket itu ya boleh aja itu jualan mobil juga, sepeda motor, mobil misalnya, ya karena tadi luasnya dan juga item produknya yang banyak, sehingga dia berfungsi di dalam pemasarannya itu seperti kombinasi antara retail dan grosir, ya. Bisa lihat dari jumlah produk yang tawarkan juga banyak, gitu ya. Artinya dia menggunakan harga juga dengan cara diskriminasi harga. Contoh gini Bu, ya, kalau beli satu misalnya berapa, nah, terus kalau 5, kalau 1 pak dan sebagainya. Jadi di hypermarket tuh dia semakin banyak kuantitas yang dibeli semakin murah. Kan itu seperti fungsi grosir ya, seperti itu. Fungsi grosir di dalam pemasarannya. Nah ini ya, betul ya. Jadi tadi supermarket tuh menawarkan makanan, ya, makanan, bahan makanan masuk kategori supermarket. Makanya sering juga nyebutnya kita itu toserba, toserba, toko serba ada, toserba, Gria, toserba, kan gitu ya. Nah, kalau dilihat formatnya, Gria itu lebih kecil dari hypermarket, ya, lebih kecil. Nggak tahu tuh apa kayak Jogja itu masuk pada hypermarket atau belum, ya, gitu ukurannya, gitu ya. Itu sebenarnya belum masuk katanya kalau dilihat dari ukurannya, dia masih levelnya pada toserba, gitu ya. Itu kalau kita lihat dari formatnya. Formatnya kan bisa tokonya juga, toko itu bisa format apa namanya itu trade center ya, pusat pembelanjaan. Kalau yang formatnya trade center itu cenderung kios-kios itu kayak ITC tuh. ITC kan kios-kios. Terus apalagi yang di ITC ya, kios-kios, BTC juga kios-kios ya, itu namanya trade center, kios-kios. Jadi pemiliknya beda-beda. Nah, gitu. Beda lagi dengan konsep mall, ya. Kalau konsep mall pasti di situ ada yang disebut dengan apa namanya itu penyewa utama atau apa namanya toko utama situ. Toko utamanya apa? Baru di sekelilingnya itu nanti ada kios-kios, ada toko-toko mandiri yang pemiliknya lebih kecil lagi. Nah, format retail di berbagai negara hampir mirip kayak mall, gitu ya. Kayak di sini nih di dekat rumah saya. Dulu kan apa namanya itu apa nih di sini nih dekat jalan tol tuh. Sampai Miko Mall, Pak, Miko Mall. Nah, bener Pak Budi. Miko tuh Milan Kopo kayaknya.
Mikomol. Mikomol awalnya kan dari trade center ya. Nah, dari trade center. Jadi kios-kios. Pas dirubah menjadi mall itu wah, banyak yang harus dirombak formatnya. Dirombak supaya banyak ruang-ruang yang luas ya, ruang-ruang yang luas. Oke, ya tadi sudah apa namanya itu mengenai merchandising dan assortment ini sudah kita bicara mengenai dalam bahasa marketing itu ini yang disebut dengan product mix ya. Ingat tuh di kuliah marketing. Sebenarnya product mix atau bauran produk. Nah, ngukurnya itu ada yang disebut dengan kelebaran, kepanjangan atau dan kedalaman serta konsistensi. Ada lini. Lini itu bukan lini bahasa Sunda, Bu Anu. Lini bahasa Sunda mah non gempa ya, Bu Anu. Ya. Gempa. Tapi lini itu lini lain ini ya, lain dari lain bahasanya. Jadi serangkaian produk yang mempunyai harga dan fungsi yang hampir sama itu disebut dengan lini produk. Tuh. Nah, kelebaran itu menunjukkan banyaknya lini produk. Sedangkan kepanjangan atau kedalaman itu banyaknya varian dari produk yang ditawarkan. Ya. Di ruang lingkup merchandising yang harus kemarin sudah dipelajari kategori merchandise, assortment, quality ya, sampai harga, sampai apa lagi kemarin deh? Ini ya, komunikasi udah, promosi belum, quality sudah, ya. Merchandising. Iya sudah. Ya, sampai penetapan harga sudah ya. Ya. Sampai pricing. Nah, kalau nggak salah ini sampai sini pricing. Ya, pricing. Ya. Jadi harga, oke ya. Wah banyak taktik harga yang bisa lakukan. Nah itu dulu lah. Karena waktunya sudah habis, sudah di warning katanya jangan lama-lama. Selamat mempersiapkan ujian tengah semester minggu depan ya. Jadi apa namanya itu materi-materinya dari awal sampai pertemuan yang ke-6 ya. Demikian saya kira mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin, amin, amin. Kesehatan, dilindungi oleh Allah dari lil khusus penyakit corona nih. Amin. Kasih menghantui kita semua dan mudah-mudahan Allah mengambil penyakit corona ini di muka bumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu setelah TS.